Shalom, perkenalkan nama saya Insayana Borterigan, Grup B. Saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan sebuah proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Artinya di situ di dalam seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan, kita harus melihat situasi belajar mengajar dengan efektif untuk mencapai tujuannya pendidikan yang telah kita tetapkan tersebut. Kemudian paradigma dan perencanaan kurikulum. Paradigma yaitu kurikulum tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, jadi akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang jawaban realitanya itu. Artinya di situ perencanaan kurikulum itu merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pemilahan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi yang relevan dari berbagai sumber informasi. Kemudian digunakan untuk desain pengalaman belajar. Desain itu memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dia rencanakan. Menurut Oliva Gordon dan Taylor pada tahun 1988, perencanaan kurikulum yaitu proses yang melibatkan pengumpulan, pemilahan, sintesis, dan pemilihan kegiatan informasi yang relevan. Berbagai sumber informasi ini kemudian digunakan untuk desain dan pengalaman belajar. Desain ini memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Artinya di situ proses yang melibatkan pengumpulan atau pemilihan kegiatan, siswa harus mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan agar dapat mencapai sebuah tujuannya itu, agar yang direncanakan itu dapat tercapai. Kemudian struktur dan fungsi kurikulum. Adapun struktur kurikulum yaitu kompetensi inti. Artinya kompetensi inti yaitu bagaimana tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar artinya di situ siswa harus memiliki sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan dan keterampilan yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran atau mata pelajaran. Kemudian beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Artinya di situ siswa harus mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengikuti kegiatan yang telah dikontrak atau yang telah ditetapkan pada satuan pendidikan itu. Kemudian pengorganisasian kurikulum. Menurut Suryo Broto pada tahun 2005, kurikulum menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Artinya di situ setiap mata pelajaran kita harus mengartikan satu persatu, yang satu dengan yang lainnya. Contohnya di situ kita mempelajari matematika dan berbahasa Inggris. Tentunya di situ seakan-akan berbeda, maka di situ kita harus memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Kemudian bagaimanakah pelaksanaan kurikulum? Pelaksanaan kurikulum itu yaitu suatu bagaimana penerapan konsep, ide program atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Artinya di situ kita harus menerapkan konsep dan ide kita dalam menentukan program, atau kita harus membuat aktivitas-aktivitas baru
Dengan menciptakannya, maka perubahan pada orang sekelompok kita akan berubah. Dan kita diharapkan sekali untuk berubah ketika pelaksanaan kurikulum itu selesai. Kemudian pengawasan dan evaluasi kurikulum. Mengawasi proses dengan mana administrasi melihat apa yang terjadi itu sesuai yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian perlu dibuat. Kegiatan yang sistematis untuk menilai rencana, implementasi, produk, dan dampak suatu kurikulum. Artinya di situ mengawasi proses. Kita harus mengawasi bagaimana proses itu dapat berjalan sehingga nantinya dapat mencapai tujuan. Tujuannya dengan baik dan diharapkan mampu untuk membuat rancangan dan implementasinya. Kemudian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yaitu suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Artinya di situ kita harus menyusun kurikulum yang perlu kita kembangkan dan kita harus menciptakan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dapat berjalan dengan baik dan menjadi bahan ajar atau acuan kita untuk merencanakan apa yang telah kita rencanakan berikutnya, sehingga nantinya kita dapat mencapai tujuan pendidikan itu dengan baik. Dan secara nasional kita harus mencapai tujuan pendidikan itu untuk bahan ajar ke depannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.